Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen bab yang ketiga. Judulnya ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dewasa, apa itu dewasa, kita juga sudah mempelajari aspek-aspek dalam pertumbuhan dewasa. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana orang yang dewasa dalam Kristus. Oke, sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat memahami proses pertumbuhan pribadi yang dewasa dalam Kristus. Yang kedua, dapat membedakan pribadi yang terus bertumbuh dewasa dalam Kristus dengan yang belum dewasa dalam Kristus. Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan perilaku bertanggung jawab sebagai wujud dewasa dalam Kristus. Oke, kita langsung saja. Kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Yang bawa Alkitab boleh lihat di Alkitab masing-masing dan bisa juga lihat di tampilan layar berikut ya. Ibu akan bacakan ayat-ayatnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, ini merupakan ayat pokok kita tentang kedewasaan di dalam Kristus. Melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa suatu kedewasaan yang pertama itu kita harus berakar di dalam Kristus, kemudian bertumbuh ke arah Kristus, dan pada akhirnya berbuah bagi Kristus. Ya, ini namanya ada peningkatan atau biasa disebut level up. Jadi suatu kedewasaan itu bukanlah suatu yang kita hanya diam berdiri di tempat ya, setiap hari seperti itu, tetapi di dalam kehidupan kita orang percaya harus ada peningkatan ya, harus ada peningkatan. Yang pertama kita lihat dulu, berakar di dalam Kristus. Apakah arti akar itu? Pasti semuanya sudah tahu ya, dari dulu sudah belajar biologi ya. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai penguat dan penyerap zat makanan. Ya, jadi akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai penguat dan penyerap zat makanan. Setiap tumbuhan, setiap pohon ya, untuk dia bertumbuh tentunya dia harus memiliki akar dulu ya. Tanpa akar dia tidak bisa bertumbuh. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi berakar di dalam Kristus. Ya, untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus kita harus berakar di dalam Kristus, bukan berakar di tempat yang lain, tetapi di dalam Kristus. Ya, berakar itu artinya tertanam. Ya, kalau suatu akar tidak tertanam, dia tidak akan berakar. Kalau
biji itu tidak tertanam dengan benar, bagaimana dia bisa berakar? Paling ada akar sedikit, habis itu dia bisa mati, ya. Kemudian sudah lama menetap di satu tempat, ya. Jadi berakar itu artinya sudah lama menetap di satu tempat. Kalau biji kita tanam di satu tempat, kemudian 2 hari kemudian kita pindah ke tempat yang lain, kedua hari kemudian digali lagi, dipindah ke tempat lain, dan begitu setiap hari. Apakah biji tersebut bisa berakar? Tidak, ya. Yang namanya berakar, dia harus tinggal lama di satu tempat, ya, ditanam di satu tempat. Kemudian benar-benar mendalam, ya, harus ditanam dalam supaya akarnya bisa kuat dan melekat. Ini yang artinya berakar, ya. Nah, kita lihat salah satu contoh yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tahukah kamu, pohon kurma itu dapat tumbuh di tanah yang kering dan gersang? Ya, ini adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma dapat tumbuh di tanah yang kering dan gersang? Karena kekuatan pohon kurma terletak pada akarnya. Alkitab menggambarkan bahwa jalan hidup orang yang benar itu dia seperti pohon kurma, ya. Pohon kurma ini melambangkan cara hidup orang benar. Jadi cara hidup orang benar itu dilambangkan seperti pohon kurma. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang spesial dengan pohon kurma ini, ya. Bahwa pohon kurma ini dia tumbuh di tanah yang kering dan gersang, ya, di padang gurun. Di padang gurun dia bisa tumbuh. Kenapa? Dan dikatakan bahwa kekuatan pohon kurma itu terletak pada akarnya. Ya, ini hal-hal yang spesial tentang pohon kurma. Pohon kurma ini bijinya ditanam 2-3 meter di dalam tanah. Kemudian selanjutnya dia ditimbuni batu-batu sehingga pertumbuhan batang ke atas itu tertekan dengan batu. Dengan demikian pertumbuhannya bergerak maksimal ke bawah, yaitu akarnya. Selanjutnya, kenapa dilakukan seperti itu? Tujuannya agar akarnya itu tumbuh kian dalam sampai ditemukan air di kedalaman padang gurun. Sesudah akarnya dalam dan kuat, barulah batangnya mulai tumbuh menerabas bebatuan hingga tanaman itu bertunas dan akhirnya kelak tegak batang pohon yang kokoh dan sanggup menahan badai gurun, bahkan berbuah di musim panas. Nah, ini adalah pohon kurma. Kalau orang percaya itu diibaratkan seperti pohon kurma, batu-batu itu diibaratkan sebagai tekanan-tekanan hidup yang kita alami, tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Ternyata tantangan hidup yang kita alami itu untuk orang-orang yang benar itu membuat orang Kristen itu atau orang percaya itu semakin berakar di dalam Kristus, ya. Membuat kita semakin dalam di dalam Tuhan. Jadi tantangan itu bagi kehidupan orang benar itu bukanlah sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, melainkan membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan. Nah, ketika akar itu semakin dalam, sehingga dia bisa menemukan air untuk kehidupannya, ya. Dia tidak akan bisa bertumbuh kalau tidak ada air. Nah, jadi ketika ada tekanan, orang percaya kita semakin dalam di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menemukan air hidup yang sebenarnya. Itulah yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita lihat kalau di dalam Alkitab, pohon kurma itu dicatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22-27, ya. Ini bisa dibaca ayat-ayatnya. Ibu hanya akan membacakan ayat yang terakhir. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, ya. Ada pohon kurma di sana. Itu terletak di padang gurun. Waktu itu orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, karena mereka tiba di suatu tempat yang bernama Mara. Di situ airnya pahit, ya.
Airnya pahit sehingga Musa melemparkan sebuah kayu dan membuat airnya menjadi manis. Tetapi mereka sudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ternyata setelah itu dekat dari mereka ada pohon kurma dan 70 mata air. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pohon kurma itu dia bisa menemukan air. Karena seperti yang tadi, ya, akarnya itu dia mampu untuk menerobos untuk mencari air. Ya. Nah, gereja mula-mula itu mengalami banyak tantangan, namun itulah yang membuat gereja berakar dan bertumbuh pesat. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, gereja mula-mula itu mengalami banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Baik penganiayaan, ada ajaran-ajaran sesat yang dialami, tetapi tantangan itu membuat gereja berakar dan bertumbuh pesat. Ya, gereja semakin banyak, bukan hanya bertumbuh secara jiwa, lebih banyak orang, tetapi iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan dengan adanya tantangan-tantangan. Itulah kehidupan orang yang benar, yang berakar di dalam Tuhan, ya, mampu untuk bertahan di dalam kesulitan-kesulitan. Nah, yang kedua kita lihat perkembangan selanjutnya dewasa dalam Kristus, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Yohanes 12 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ya. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang Kristus, bagaimana dia harus mati untuk menebus dosa manusia agar manusia itu bisa diselamatkan. Tetapi dalam artian yang lain, bagaimana juga orang percaya untuk mengalami pertumbuhan, ada yang harus dimatikan di dalam kehidupannya. Apa yang harus orang percaya matikan di dalam kehidupannya? Ya. Dalam pertanian, dari satu biji benih yang ditanam dan menghasilkan banyak buah, saat ia menjadi tumbuhan yang besar. Ini adalah contoh pohon gandum, tumbuhan gandum, tanaman gandum. Demikian pula dengan kehidupan, untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, kita perlu membiarkan diri untuk ditanam seperti gandum di dalam tanah dengan menanggalkan kepentingan diri sendiri. Nah, jadi seperti gandum yang ditanam bijinya itu harus mati dulu, ya kan? Supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang banyak, menghasilkan buah untuk kepentingan orang lain. Artinya untuk bertumbuh ada hal-hal yang harus kita matikan, yaitu hal-hal yang bersifat keinginan daging. Ya, kalau Kristus dia rela untuk menanggalkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya untuk mati bagi kita, demikian kita juga harus mematikan setiap keinginan-keinginan daging kita untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau dulunya hidup dalam dosa, sekarang setelah mengenal Tuhan dan kita tahu bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, seharusnya ada perubahan sikap. Ya, kalau dulu kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, di saat kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, hal-hal itu harus diubah, ya. Kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan diubah menjadi kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita mengalami pertumbuhan. Itulah cara kita bisa mengalami pertumbuhan. Oke. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya,
sekali lagi, untuk bisa bertumbuh perbuatan daging itu harus kita matikan, ya, harus benar-benar dipangkas dalam kehidupan kita, ya, karena tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi dewasa dalam Kristus. Untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kita harus dewasa di dalam Kristus, ya, sampai mendapat kesempurnaan seperti Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bagian itu? Kita harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh harus ada yang dimatikan dalam hidup kita, yaitu perbuatan-perbuatan daging. Ya, perbuatan daging ini yang harus dimatikan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat sarana untuk kita bisa bertumbuh. Selain kita mematikan keinginan daging, ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa bertumbuh, yaitu yang pertama, berdoa. Ya, doa ini sangat penting agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berakar, melekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa terus bertumbuh kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak mau mendekat kepada Dia? Jadi mari mendekat melalui doa. Selanjutnya Alkitab, ya. Dengan membaca Alkitab dan melakukan apa yang disampaikan di dalam Alkitab, membangun hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian ibadah bersama, ya. Ibadah bersama ini juga penting, ya. Bukan hanya ibadah pribadi kita dengan Tuhan, tetapi ibadah bersama ini adalah suatu persekutuan orang-orang percaya bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Kenapa ibadah bersama ini merupakan sarana untuk bertumbuh? Ya, karena disinilah kita belajar untuk menyatukan hati dengan orang-orang percaya dan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Tantangan, ya, seperti yang dialami gereja mula-mula. Tantangan merupakan sarana untuk bertumbuh juga, ya. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan membuat masalah itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi biarlah masalah itu membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Selanjutnya kesaksian hidup, ya. Kesaksian hidup apa yang kita alami bersama dengan Tuhan dan kita sampaikan juga kepada orang lain, membuat kita bertumbuh. Begitu juga dengan orang percaya yang lainnya. Ya, jadi berakar, bertumbuh, dan yang terakhir berbuah bagi Kristus. Berbuah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang berbuah? Matius 7 ayat 18-19 berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jadi kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, tiba-tiba satu pohon dia menghasilkan buahnya busuk, atau pohon itu tidak menghasilkan buah, untuk apa dia ditanam? Lebih baik dia ditebang, dibakar, karena tidak ada gunanya. Jadi dari satu pohon Tuhan itu mengharapkan buah. Demikian dari orang percaya, jangan cuman sudah bertumbuh jadi pohon yang besar tapi tidak ada buahnya. Ya, tidak ada buahnya, apa yang bisa diambil daripadanya kalau tidak ada buahnya? Harus ada buah. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi orang percaya kalau mau berbuah itu harus tinggal di dalam Tuhan, ya, tinggal di dalam Tuhan. Artinya melakukan kehendak Tuhan. Artinya selalu ada di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai keluar dari jalurnya Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, agar kita bisa berbuah, kita harus melakukan hal yang seperti itu. Dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kita, kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Kita ini diibaratkan ranting-ranting dan Tuhan adalah pokok dari kehidupan kita.
Kalau ranting tidak melekat pada pokok itu tidak bisa berbuah. Jadi kita harus melekat pada Tuhan, melekat dengan Tuhan, membangun hubungan terus dengan Tuhan. Seperti yang tadi. Jadi berbuah ini tidak bisa dipisahkan dari bertumbuh, ya kan? Jadi berakar, bertumbuh, berbuah ini satu aspek yang tidak bisa dipisahkan. Kita lihat. Agar kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik, kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya tetap melakukan kehendaknya setiap saat. Ya. Sekarang kita lihat dalam proses pembaharuan terasa menyakitkan karena ada hal-hal yang dipotong yang berkaitan dengan harga diri, gengsi, dan juga perubahan kebiasaan. Ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ada yang harus dihilangkan, agar ada yang harus disentuh sedikit gitu ya, supaya kita bisa berbuah bagi Tuhan. Dan ini menyangkut harga diri, gengsi, dan perubahan kebiasaan, ya kan? Dan kalian tahu bahwa di dalam semuanya ini kita harus tetap berpadanan dengan Kristus agar apa yang Tuhan mau bisa kita lakukan dalam hidup kita, agar kita tetap berbuah di dalam Tuhan. Selanjutnya kita lihat buah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, buah yang dihasilkan oleh orang percaya adalah yang pertama buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah perubahan hidup, meninggalkan dosa. Jadi kalau dikatakan kita sudah bertobat, buahnya apa? Hasilnya apa? Kalau sudah dibilang kamu sudah bertobat, so saya sudah bertobat, tapi masih hidup dengan cara yang lama, berarti belum ada buahnya, belum kelihatan pertobatannya. Ya, kalau dikatakan sudah bertobat harus ada buahnya. Buahnya dilihat dari perubahan hidup. Ya, kalau dulu melakukan dosa, sekarang berubah. Kemudian buah roh, ya, dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, buah roh ini bertentangan dengan keinginan daging. Kalau tadi di dalam proses pertumbuhan yang harus dimatikan adalah keinginan daging, ya, cara-cara daging, supaya kita bisa menghasilkan buah roh, ya, keinginan daging. Karena buah roh dan daging ini tidak bisa, ya, untuk sama-sama dilakukan. Saat kita memiliki keinginan daging, maka kita tidak bisa menghasilkan buah roh. Oleh sebab itu yang tadi harus dimatikan dulu agar menghasilkan buah roh. Dan yang ketiga, buah pelayanan. Setelah kita memiliki buah pertobatan dan buah roh, kita harus ada buah pelayanan. Melayani Tuhan dan juga menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, inilah tujuannya. Ini ciri-ciri orang yang dewasa dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi dari pelajaran ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah orang yang bertumbuh dewasa adalah orang yang pertama berakar dalam Kristus. Artinya tinggal di dalam Tuhan, selalu membangun hubungan dengan Tuhan sehingga tetap melekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Artinya meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk dan mengubah dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan yang terakhir, berbuah bagi Kristus, ya. Buah yang dihasilkan adalah seperti yang sudah dikatakan tadi, buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Jadi mari kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Bukan dewasa, ya, bukan hanya umur yang semakin hari semakin bertambah, tetapi iman kita semakin bertambah di dalam Tuhan, semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan.